Bayangkan jika suatu malam, satu perintah dari Gedung Putih membuat sebuah ibu kota diserang, seorang presiden ditangkap, dan dunia internasional lumpuh seketika. Tanpa mandat PBB, tanpa persetujuan global, Amerika Serikat bergerak sepihak. Caracas berubah menjadi medan operasi, dan Nicolas Maduro menghilang dari kekuasaan dalam hitungan jam. PBB marah, dunia terbelah, dan hukum internasional dipertanyakan. Malam itu, tatanan global retak tanpa suara. Dan inilah kisah yang membuat dunia tak lagi sama. Malam itu dunia terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan napas. Di balik dinding Gedung Putih, sebuah perintah rahasia disusun dengan kata-kata yang dingin dan tegas. Nama Donald Trump tertulis jelas di bagian bawah dokumen yang akan mengubah arah sejarah. Tidak ada konferensi pers, tidak ada peringatan kepada sekutu. Keputusan itu lahir dari keyakinan sepihak tentang ancaman dan kekuasaan. Dan pada saat itu, roda konflik mulai berputar tanpa bisa dihentikan. Di belahan bumi selatan, kota Caracas terlelap dalam rutinitas malam yang rapuh. Lampu-lampu jalan menyinari bangunan tua dan wajah warga yang tak tahu apa yang menanti. Pemerintahan Venezuela masih percaya diplomasi internasional akan melindungi kedaulatan mereka. Tidak ada tanda bahaya di langit, hanya awan gelap yang menggantung. Namun ketenangan itu hanyalah jeda singkat sebelum badai. Sejarah sering datang tanpa mengetuk pintu. Di ruang komando militer Amerika Serikat, layar-layar digital menyala bersamaan. Peta Caracas diperbesar, ditandai titik-titik merah yang menentukan nasib ribuan orang. Para jenderal berbicara dengan nada datar, seolah ini hanya latihan rutin. Perintah presiden diterjemahkan menjadi koordinat dan waktu. Tidak satu pun menyebut nama PBB malam itu. Hukum internasional perlahan disingkirkan dari meja diskusi. Sementara itu di New York, markas besar PBB tenggelam dalam kepercayaan palsu. Diplomat dari berbagai negara baru saja menutup rapat dan pulang dengan lega. Mereka yakin Amerika Serikat masih berada di jalur multilateralisme. Tak seorang pun menyadari bahwa keputusan besar telah diambil tanpa mereka. Keheningan gedung itu menjadi simbol pengkhianatan yang akan datang. Jam dunia terus berjalan menuju krisis. Donald Trump duduk sendirian beberapa saat setelah menandatangani perintah tersebut. Wajahnya tak menunjukkan ragu, hanya keyakinan keras yang sulit ditembus. Baginya, kekuatan adalah bahasa yang paling cepat dipahami dunia. Ia percaya sejarah akan membenarkan tindakannya. Namun sejarah jarang berpihak pada satu suara saja. Keputusan itu mulai memisahkan sekutu dari lawan. Di langit internasional, pesawat-pesawat militer mulai bergerak tanpa pengumuman. Transponder dimatikan, komunikasi dibatasi, dan jalur diplomatik ditutup. Setiap mesin yang menyala membawa pesan ancaman yang tak terucap. Operasi itu diberi nama sandi yang tak bermakna bagi publik. Bagi para pelaksana, ini hanyalah tugas. Bagi dunia, ini awal ketakutan baru. Media global mulai mencium aroma kejanggalan dari pergerakan militer tersebut. Analis keamanan mempertanyakan keheningan Washington yang tidak biasa. Spekulasi bermunculan, namun tak satu pun mendapat konfirmasi. Pasar global bergetar oleh rumor yang belum terbukti. Ketidakpastian menjadi berita utama sebelum fakta muncul. Dunia menunggu tanpa jawaban. Di istana Presiden Venezuela, Nicolas Maduro masih menjalani agenda rutin. Laporan intelijen yang masuk belum menunjukkan ancaman langsung. Kepercayaan pada sistem internasional membuat kewaspadaan menurun. Tak ada bayangan bahwa dirinya menjadi target operasi asing. Kesalahan terbesar sering lahir dari rasa aman yang berlebihan. Malam itu, takdirnya sedang ditulis di tempat lain. Beberapa menit sebelum tengah malam, perintah final dikirim ke seluruh unit. Hitungan mundur dimulai dengan presisi yang mengerikan. Tidak ada ruang untuk mundur atau mempertanyakan. Rantai komando berjalan sempurna tanpa celah. Keputusan manusia kini diserahkan pada mesin dan waktu. Detik-detik itu memisahkan damai dan kehancuran. Saat jarum jam bergerak ke hari berikutnya, dunia belum tahu apa yang terjadi. Tidak ada sirene, tidak ada pengumuman darurat internasional. Namun keseimbangan global sudah retak sebelum fajar. Babak baru kekuasaan dimulai tanpa persetujuan bersama. Malam itu menjadi saksi runtuhnya kepercayaan lama. Dan dari kegelapan itulah, tragedi Caracas akan lahir. Langit Caracas pecah oleh suara gemuruh yang tak pernah dikenal sebelumnya. Dalam hitungan detik, ketenangan malam berubah menjadi kepanikan massal.
Ledakan presisi menghantam titik-titik strategis kota tanpa peringatan. Bangunan bergetar, kaca pecah, dan lampu kota padam serentak. Warga terbangun dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Caracas resmi menjadi medan operasi. Sirene meraung di berbagai penjuru kota, bercampur dengan teriakan warga yang berlarian. Jalanan yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia yang panik. Anak-anak digendong, orang tua tersungkur, dan keluarga terpisah dalam kekacauan. Tidak ada yang tahu harus berlindung kemana. Informasi simpang siur menyebar lebih cepat dari peluru. Ketakutan menjadi bahasa bersama seluruh kota. Di udara, helikopter militer bergerak rendah menembus asap dan debu. Lampu sorot menyapu atap-atap bangunan seperti mata yang mencari mangsa. Pasukan khusus diturunkan dengan kecepatan yang nyaris tanpa suara. Setiap langkah mereka terukur dan tanpa emosi. Ini bukan serangan membabi buta, melainkan operasi yang dirancang matang. Caracas sedang dilumpuhkan secara sistematis. Pemerintah Venezuela mencoba merespons, namun semuanya terlambat. Pusat komunikasi diserang lebih dulu, membuat koordinasi kacau. Perintah bertabrakan, laporan terputus, dan kepanikan menjalar hingga ke tingkat tertinggi. Beberapa pejabat menghilang dari radar dalam hitungan menit. Sistem pertahanan negara runtuh sebelum sempat bangkit. Negara itu seperti kehilangan denyut nadinya. Di layar televisi internasional, breaking news muncul tanpa henti. Media global menampilkan gambar asap hitam dan kilatan cahaya di ibu kota Venezuela. Para pembawa berita berbicara cepat dengan nada tegang. Dunia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak ada konfirmasi resmi dari Washington. Keheningan Amerika justru memperbesar ketakutan global. Di markas PBB, para diplomat mulai berhamburan kembali ke ruang sidang. Telepon berdering tanpa henti, namun jawaban yang dicari tak kunjung datang. Beberapa perwakilan negara menuntut klarifikasi segera dari Amerika Serikat. Rasa percaya mulai berubah menjadi kecurigaan terbuka. Malam diplomasi berubah menjadi malam krisis. PBB mulai menyadari mereka telah disingkirkan. Sementara itu, pasukan khusus bergerak menuju pusat kekuasaan Venezuela. Setiap sudut jalan diawasi, setiap akses ditutup rapat. Operasi berjalan nyaris tanpa hambatan berarti. Tidak ada perlawanan besar, hanya kekacauan yang tersisa. Keunggulan teknologi menentukan segalanya. Kekuasaan dipatahkan sebelum sempat melawan. Warga sipil bersembunyi di balik tembok dan pintu yang terkunci. Doa-doa dipanjatkan dalam gelap tanpa kepastian. Banyak yang tidak tahu siapa penyerang mereka. Yang mereka rasakan hanyalah ketakutan dan kehilangan kendali. Kota itu menangis tanpa suara. Dunia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Menjelang dini hari, sebagian besar target strategis telah dikuasai. Operasi dinyatakan hampir selesai oleh pusat komando. Namun dampaknya baru saja dimulai. Caracas telah jatuh ke dalam kekacauan total. Dunia internasional berada di ambang reaksi keras. Dan di balik semua itu, satu nama mulai menjadi pusat pencarian, Nicolas Maduro. Keesokan harinya belum tiba, tetapi sejarah sudah berubah arah. Serangan itu bukan sekadar operasi militer. Ia adalah pesan kekuasaan yang dikirim tanpa persetujuan dunia. PBB belum bersuara, namun luka sudah terbuka. Kepercayaan internasional mulai runtuh dari fondasinya. Fajar belum menyingsing ketika operasi memasuki fase paling menentukan. Pasukan khusus bergerak menuju kompleks yang diyakini sebagai tempat persembunyian presiden. Setiap lorong disisir dengan ketelitian tanpa kompromi. Tidak ada tembakan sembarangan, hanya perintah singkat dan isyarat tangan. Malam yang panjang menekan semua pihak dalam keheningan tegang. Target utama kini berada dalam jangkauan. Di dalam gedung yang dijaga ketat, Nicolas Maduro terbangun oleh laporan yang saling bertabrakan. Komunikasi terputus-putus, sementara suara ledakan masih menggema dari kejauhan. Para pengawal kebingungan menghadapi situasi yang tak pernah mereka bayangkan. Tidak ada instruksi jelas dari pusat komando yang telah lumpuh. Kepanikan mulai merayap ke wajah-wajah yang biasanya penuh keyakinan. Kekuasaan terasa rapuh dalam hitungan menit. Pintu-pintu dibuka paksa dengan gerakan cepat dan senyap. Pasukan asing menyebar ke setiap lantai tanpa banyak perlawanan. Beberapa pengawal dilucuti sebelum sempat mengangkat senjata. Situasi berlangsung singkat, dingin, dan tanpa drama heroik. Tidak ada pidato, tidak ada teriakan kemenangan. Penangkapan itu berlangsung seolah hanya prosedur administratif.
Maduro akhirnya dihadapkan pada kenyataan yang tak terhindarkan. Tangannya diborgol dengan standar militer, wajahnya tegang namun berusaha tetap tenang. Tidak ada kamera resmi di ruangan itu, hanya saksi-saksi bisu dari operasi rahasia. Dalam diam, seorang presiden kehilangan kendali atas negaranya. Kekuasaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Sejarah sering berakhir tanpa seremoni. Beberapa jam kemudian, dunia akhirnya melihat potongan gambar yang bocor ke media. Sosok Maduro terlihat dikawal ketat menuju kendaraan lapis baja. Gambar itu menyebar lebih cepat dari klarifikasi apapun. Media internasional menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan paling terang-terangan. Opini publik global terbelah dalam sekejap. Kebenaran kalah cepat dari persepsi. Di Washington, Donald Trump muncul dengan pernyataan singkat dan tegas. Ia menyebut operasi itu sebagai langkah perlu demi stabilitas global. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan salah. Kata-katanya disusun untuk menunjukkan kendali penuh. Dunia mendengarkan dengan campuran marah dan tak percaya. Kepemimpinan Amerika dipertanyakan secara terbuka. Reaksi keras datang dari Amerika Latin dan kawasan lain. Beberapa negara menyebut penangkapan itu sebagai penculikan politik. Yang lain memilih diam sambil menimbang kepentingan mereka sendiri. Garis diplomasi mulai bergeser secara perlahan namun pasti. Aliansi lama diuji oleh satu tindakan sepihak. Dunia mulai memilih sisi. Di markas PBB, kemarahan tidak lagi disembunyikan. Para diplomat merasa dilecehkan dan dipermalukan di panggung global. Proses hukum internasional dianggap diinjak-injak tanpa ragu. Kepercayaan terhadap Amerika Serikat runtuh drastis. Sidang darurat mulai disiapkan dengan nada penuh amarah. Institusi global merasa kehilangan wibawa. Sementara itu, Venezuela terjebak dalam kekosongan kekuasaan. Tidak ada kepemimpinan jelas, tidak ada arah politik pasti. Aparat bingung antara loyalitas dan ketakutan. Rakyat terombang-ambing tanpa kepastian masa depan. Negara itu menjadi simbol rapuhnya kedaulatan di era kekuatan besar. Luka nasional mulai menganga. Seorang presiden telah ditangkap, tetapi masalah justru membesar. Dunia tidak menjadi lebih aman, melainkan lebih gelisah. Hukum internasional kehilangan pijakan moralnya. Kepercayaan global berubah menjadi kecurigaan permanen. Dan sejak malam itu, tak ada negara yang merasa benar-benar aman. Sidang darurat PBB dibuka dengan suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aula besar itu dipenuhi wajah tegang dan suara berbisik penuh amarah. Para delegasi datang bukan untuk berdiplomasi, melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban. Bendera-bendera negara tampak diam, seolah ikut menyaksikan runtuhnya tatanan lama. Dunia menunggu satu hal dari sidang itu, yaitu penjelasan Amerika Serikat. Namun kursi delegasi AS justru menjadi pusat sorotan dan tekanan. Sekretaris Jenderal PBB membuka sidang dengan pernyataan keras namun terukur. Ia menyebut tindakan sepihak sebagai ancaman langsung terhadap hukum internasional. Kata pengkhianatan tak diucapkan, namun terasa menggantung di udara. Beberapa delegasi mengangguk setuju, sementara lainnya menatap tajam ke arah perwakilan AS. Sidang ini bukan sekadar formalitas, melainkan pengadilan moral. Kepercayaan global dipertaruhkan di ruangan itu. Perwakilan Amerika Serikat akhirnya berbicara dengan nada defensif. Mereka menyatakan operasi tersebut sebagai langkah darurat demi keamanan global. Tidak ada pengakuan kesalahan, hanya pembenaran berlapis retorika. Alasan intelijen rahasia dijadikan tameng dari kritik internasional. Namun penjelasan itu justru memicu kemarahan lebih besar. Banyak negara merasa dilecehkan dan dibohongi. Delegasi dari Amerika Latin berdiri satu persatu menyampaikan kecaman terbuka. Mereka menyebut tindakan AS sebagai bentuk kolonialisme modern. Suara mereka bergetar antara marah dan terluka. Venezuela disebut sebagai korban dari kesewenang-wenangan kekuatan besar. Beberapa negara menyerukan sanksi internasional terhadap Amerika Serikat. Aula PBB berubah menjadi medan konflik verbal. Rusia dan China memanfaatkan momentum dengan pernyataan tajam. Mereka menuduh AS merusak stabilitas dunia dan melemahkan institusi global. Kata-kata mereka disusun rapi namun syarat ancaman diplomatik. Beberapa negara berkembang mulai condong ke arah mereka. Dunia yang rapuh mulai terbelah lebih jelas. PBB menjadi panggung perebutan pengaruh baru. Di luar gedung PBB, demonstrasi besar-besaran mulai bermunculan. Ribuan orang membawa poster dan teriakan kecaman terhadap Amerika Serikat.
Media global menyiarkan gambar-gambar kemarahan publik tanpa henti. Tekanan tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari rakyat dunia. Isu Caracas berubah menjadi simbol ketidakadilan global. Amerika Serikat mulai merasakan isolasi moral. Di Washington, tekanan politik domestik mulai meningkat. Beberapa anggota parlemen mempertanyakan legitimasi operasi tersebut. Media dalam negeri terbelah antara dukungan dan kritik tajam. Trump tetap bersikeras bahwa keputusannya benar. Ia menolak tunduk pada tekanan internasional. Namun retakan mulai terlihat di dalam negaranya sendiri. Sidang PBB berlanjut hingga larut malam tanpa kesepakatan jelas. Resolusi keras diajukan, namun diveto dan ditunda. Kekuatan besar saling mengunci dalam kebuntuan politik. Hukum internasional tampak tak berdaya menghadapi realitas kekuasaan. PBB terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Dunia menyaksikan kegagalan kolektif secara langsung. Kepercayaan yang selama ini menopang sistem global mulai runtuh perlahan. Negara-negara kecil merasa tak lagi dilindungi oleh aturan bersama. Jika satu presiden bisa ditangkap sepihak, maka siapapun bisa menjadi target berikutnya. Ketakutan itu menyebar cepat di balik meja diplomasi. Dunia memasuki era kecurigaan baru. Stabilitas menjadi ilusi yang rapuh. PBB tidak berhasil menghentikan langkah Amerika Serikat. Kemarahan telah disuarakan, namun keadilan belum tercapai. Dunia menyadari bahwa hukum hanya sekuat mereka yang mematuhinya. Kepercayaan global resmi terluka parah. Dan dari ruang sidang itulah, perpecahan dunia mulai mengeras. Dunia segera terbelah ke dalam dua kubu yang saling berhadapan. Negara-negara pendukung Amerika Serikat menyebut operasi Caracas sebagai langkah pencegahan. Mereka berbicara tentang stabilitas, ancaman tersembunyi, dan keamanan global. Di sisi lain, blok penentang mengecam keras tindakan sepihak tersebut. Mereka menyebutnya preseden berbahaya bagi semua negara berdaulat. Garis pemisah geopolitik kembali digambar dengan tinta tebal. Di Eropa, sikap negara-negara besar tampak ragu dan terpecah. Beberapa sekutu lama AS memilih mendukung secara diam-diam. Yang lain menuntut transparansi dan proses hukum internasional. Perdebatan internal terjadi di parlemen dan ruang diplomasi. Persatuan yang dulu kokoh kini dipenuhi retakan. Eropa berdiri di antara loyalitas dan prinsip. Kebimbangan itu melemahkan posisi kolektif mereka. Amerika Latin bersuara paling lantang dalam penolakan. Sejarah panjang intervensi membuat luka lama kembali terbuka. Banyak pemimpin kawasan melihat serangan Caracas sebagai ancaman langsung. Solidaritas regional dibangun dengan cepat dan emosional. Pernyataan bersama dikeluarkan hampir tanpa kompromi. Kawasan itu merasa waktunya melawan dominasi telah tiba. Rusia dan China bergerak dengan strategi yang lebih dingin. Mereka tidak hanya mengecam, tetapi juga menawarkan perlindungan politik. Pertemuan tertutup digelar dengan negara-negara yang merasa terancam. Janji kerjasama keamanan mulai dibisikkan. Dunia multipolar perlahan mengambil bentuk nyata. Kesempatan langka ini tidak mereka sia-siakan. Keseimbangan kekuatan global mulai bergeser. Pasar keuangan internasional ikut bergejolak. Nilai mata uang berfluktuasi akibat ketidakpastian politik. Harga energi melonjak karena kekhawatiran konflik lanjutan. Investor menarik diri dari kawasan rawan. Ekonomi global merasakan dampak sebelum solusi muncul. Ketegangan politik menjelma menjadi ancaman ekonomi nyata. Dunia membayar harga dari keputusan satu negara. Media global semakin memperkeruh suasana dengan narasi yang bertabrakan. Setiap kubu memproduksi kebenaran versinya sendiri. Informasi bercampur propaganda dan spekulasi. Publik dunia kebingungan menentukan siapa yang benar. Kepercayaan pada media ikut terkikis. Fakta tenggelam di tengah perang opini. Polarisasi merambah hingga ke ruang keluarga. Di dalam Amerika Serikat sendiri, perpecahan makin terasa. Demonstrasi pro dan kontra memenuhi jalanan kota besar. Pendukung Trump menyebutnya keberanian yang diperlukan. Penentang melihatnya sebagai arogansi kekuasaan. Retorika politik memanas menjelang agenda nasional penting. Negara adidaya itu bergolak dari dalam. Persatuan nasional kembali diuji. Negara-negara kecil merasa paling terancam oleh situasi ini. Mereka menyadari perlindungan hukum internasional semakin rapuh. Banyak yang mulai memperkuat pertahanan sendiri. Diplomasi digantikan oleh kewaspadaan berlebihan. Ketakutan menjadi kebijakan tak tertulis. Dunia kecil hidup dalam bayang-bayang kekuatan besar. Keamanan kolektif terasa semakin jauh.
Upaya mediasi mulai muncul namun minim hasil. Beberapa negara netral menawarkan diri sebagai penengah. Dialog dibuka, tetapi kecurigaan terlalu dalam. Setiap pertemuan berakhir tanpa kesepakatan nyata. Kepentingan nasional mengalahkan kompromi. Dunia terjebak dalam kebuntuan berbahaya. Waktu berjalan tanpa solusi. Dunia tidak lagi berdiri pada satu poros kepercayaan. Setiap negara memilih sisi demi bertahan. Keputusan di Caracas telah membelah tatanan global. Persatuan internasional berubah menjadi ilusi rapuh. Konflik belum usai, justru semakin matang. Dan dunia bersiap menghadapi konsekuensi berikutnya. Di tengah kekacauan global, sebuah dokumen rahasia mulai beredar di kalangan terbatas. Dokumen itu diduga berasal dari komunitas intelijen Amerika Serikat. Isinya mengungkap alasan tersembunyi di balik operasi Caracas. Bukan sekadar stabilitas, melainkan kepentingan strategis jangka panjang. Nama-nama korporasi energi dan jalur distribusi disebut samar. Kebenaran mulai mengintip dari balik tirai rahasia. Kebocoran itu pertama kali muncul melalui media investigatif independen. Para jurnalis bekerja dalam tekanan dan ancaman serius. Setiap baris dokumen diverifikasi dengan hati-hati. Informasi tersebut bertentangan dengan pernyataan resmi Washington. Publik dunia mulai mempertanyakan motif sebenarnya. Narasi keamanan global perlahan kehilangan pijakan. Dokumen itu menyebut Venezuela sebagai kunci energi masa depan. Cadangan besar dan posisi strategis menjadi incaran lama. Ketidakstabilan politik dianggap peluang oleh pihak tertentu. Operasi militer diproyeksikan sebagai solusi cepat. Kepentingan ekonomi disamarkan sebagai misi moral. Realitas kekuasaan tampil tanpa topeng. Nama PBB muncul dalam dokumen sebagai institusi yang harus dikelola. Beberapa pejabat tinggi disebut telah ditekan secara diplomatik. Proses multilateralisme digambarkan sebagai hambatan. Keputusan sepihak dianggap lebih efisien oleh perancang operasi. Fakta ini memicu kemarahan baru di markas PBB. Rasa dikhianati berubah menjadi tuduhan terbuka. Reaksi internasional semakin keras setelah kebocoran meluas. Negara-negara yang semula netral mulai angkat suara. Mereka menuntut investigasi independen atas tindakan AS. Kepercayaan terhadap klaim intelijen Amerika runtuh drastis. Dunia merasa telah dimanipulasi secara sistematis. Kebohongan strategis menjadi isu utama. Di Amerika Serikat, kebocoran itu memicu badai politik. Kongres menuntut penjelasan resmi dari Gedung Putih. Sidang tertutup digelar dengan tensi tinggi. Beberapa pejabat keamanan dipanggil untuk bersaksi. Ancaman pemakzulan mulai dibicarakan secara terbuka. Kekuasaan eksekutif menghadapi ujian terbesarnya. Donald Trump merespons dengan sikap menantang. Ia menyebut kebocoran itu sebagai sabotase internal. Media yang memberitakan dituduh memusuhi negara. Retorikanya semakin keras dan defensif. Pendukung setianya tetap berdiri di belakangnya. Namun keraguan mulai tumbuh bahkan di lingkaran terdekat. Sementara itu, Rusia dan China menggunakan dokumen tersebut sebagai senjata diplomatik. Mereka mengangkat isu ini di setiap forum internasional. Amerika Serikat diposisikan sebagai ancaman sistemik. Banyak negara berkembang merasa memiliki pembenaran untuk menjauh. Pengaruh AS mulai tergerus secara perlahan. Dunia multipolar semakin menguat. Di Venezuela, rakyat mulai memahami bahwa negaranya bukan sekadar korban konflik politik. Mereka menyadari telah menjadi pion dalam permainan global. Rasa marah bercampur putus asa menyelimuti masyarakat. Harapan pada keadilan internasional semakin pudar. Luka nasional semakin dalam. Negara itu menjadi simbol eksploitasi modern. Operasi Caracas bukan tindakan spontan, melainkan rencana matang. Kepentingan ekonomi dan kekuasaan saling berkelindan. Kebenaran muncul terlambat, setelah kehancuran terjadi. Dunia dipaksa menatap wajah asli geopolitik. Dan kepercayaan global semakin sulit dipulihkan. Gelombang perlawanan global mulai terbentuk setelah kebenaran tersebar luas. Di berbagai belahan dunia, rakyat turun ke jalan membawa kemarahan yang sama. Spanduk-spanduk mengecam Amerika Serikat memenuhi pusat kota besar. Teriakan menuntut keadilan menggema lintas bahasa dan budaya. Isu Caracas menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Dunia sipil akhirnya angkat suara bersama. Di Amerika Latin, demonstrasi berubah menjadi tekanan politik nyata. Pemerintah-pemerintah kawasan dipaksa mengambil sikap lebih tegas. Hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat ditinjau ulang.
Beberapa kerjasama militer dibekukan secara sepihak. Solidaritas regional menguat dalam waktu singkat. Kawasan itu tak lagi ingin menjadi medan eksperimen kekuatan besar. Eropa menghadapi dilema besar di tengah tekanan publik. Demonstrasi anti-intervensi merebak di ibu kota negara-negara utama. Pemerintah dituntut keluar dari sikap abu-abu. Parlemen menggelar sidang darurat untuk mengevaluasi hubungan dengan AS. Aliansi lama mulai dipertanyakan secara terbuka. Tekanan rakyat menggerus keputusan elit. Di forum internasional, suara perlawanan makin terkoordinasi. Negara-negara berkembang membentuk blok baru untuk melindungi kedaulatan. Mereka menyerukan reformasi PBB agar tidak lagi dikuasai segelintir negara. Usulan ini mendapat dukungan luas dari Afrika dan Asia. Dunia Selatan melihat momentum perubahan. Ketimpangan global menjadi agenda utama. Rusia dan China memanfaatkan perlawanan ini dengan hati-hati. Mereka menawarkan dukungan diplomatik dan ekonomi tanpa keterlibatan militer langsung. Kerjasama strategis diperluas dengan negara-negara yang kecewa pada AS. Pengaruh mereka tumbuh melalui pendekatan alternatif. Dunia mulai memiliki pilihan baru dalam aliansi. Dominasi tunggal perlahan memudar. Di dalam Amerika Serikat, tekanan publik mencapai titik kritis. Demonstrasi besar menuntut transparansi dan akuntabilitas. Media arus utama semakin berani mengkritik kebijakan presiden. Tokoh-tokoh politik moderat mulai menarik dukungan. Polarisasi nasional semakin tajam. Negara itu bergejolak dari dalam. Donald Trump menghadapi situasi yang semakin sempit. Setiap pernyataan publiknya disambut protes dan kritik keras. Ia tetap mempertahankan narasi kekuatan dan kepemimpinan tegas. Namun legitimasi moralnya terkikis di mata dunia. Kepercayaan internasional sulit dipulihkan dengan retorika. Kekuasaan terasa semakin terisolasi. Di PBB, tekanan reformasi berubah menjadi tuntutan konkret. Negara-negara menyerukan pembatasan veto dan transparansi keputusan besar. Sidang-sidang berlangsung panas dan emosional. Institusi itu berada di persimpangan sejarah. Bertahan dengan struktur lama atau berubah demi relevansi. Masa depan multilateralisme dipertaruhkan. Sementara itu, Venezuela tetap terjebak dalam krisis berkepanjangan. Bantuan internasional datang terlambat dan terbatas. Rakyat hidup di antara ketidakpastian dan kemarahan. Negara itu menjadi pengingat mahalnya permainan geopolitik. Luka sosial semakin sulit disembuhkan. Dunia terus bergerak, Venezuela tertinggal dalam penderitaan. Perlawanan global telah lahir dan tidak mudah dibungkam. Kekuasaan besar tak lagi bergerak tanpa konsekuensi. Dunia mulai menuntut keseimbangan baru. Namun perubahan selalu membawa risiko konflik lanjutan. Sejarah memasuki fase yang belum pernah teruji. Dan dunia bersiap menghadapi bab berikutnya. Venezuela terbangun dalam kekosongan kekuasaan yang menyesakkan. Tidak ada pemimpin yang benar-benar memegang kendali penuh. Aparat negara terpecah antara loyalitas lama dan tekanan baru. Setiap keputusan terasa ragu dan terlambat. Negara berjalan tanpa arah yang jelas. Kekacauan menjadi rutinitas harian. Di ibu kota, gedung-gedung pemerintahan dijaga ketat oleh pasukan asing dan lokal. Kehadiran mereka menimbulkan rasa takut dan kemarahan warga. Bendera nasional berkibar di bawah bayang-bayang intervensi. Banyak pejabat memilih bersembunyi atau melarikan diri. Sistem birokrasi lumpuh hampir total. Negara kehilangan wajahnya sendiri. Ekonomi Venezuela jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Distribusi pangan terganggu dan harga melambung tak terkendali. Antrian panjang menjadi pemandangan sehari-hari. Rakyat kecil menanggung beban terberat dari konflik elit. Janji bantuan internasional datang terlalu lambat. Keputusasaan menyelimuti kehidupan sehari-hari. Kelompok-kelompok politik dalam negeri mulai berebut pengaruh. Masing-masing mengklaim legitimasi dan dukungan rakyat. Persaingan berubah menjadi konflik terbuka di beberapa wilayah. Senjata beredar di tangan yang salah. Ketertiban sosial semakin rapuh. Negara terancam terpecah dari dalam. Di luar negeri, masa depan Venezuela menjadi bahan negosiasi dingin. Negara-negara besar membicarakan transisi tanpa melibatkan rakyatnya. Kepentingan ekonomi dan geopolitik mendominasi pembahasan. Suara warga Venezuela tenggelam di meja diplomasi. Kedaulatan kembali dipertaruhkan. Nasib bangsa diputuskan dari kejauhan. PBB berusaha mengirim misi kemanusiaan di tengah keterbatasan. Akses ke wilayah krisis tidak selalu diberikan. Beberapa bantuan terhambat oleh konflik kepentingan.
Lembaga itu bekerja di bawah bayang-bayang kegagalannya sendiri. Kredibilitasnya diuji di lapangan. Dunia menilai apakah PBB masih relevan. Rakyat Venezuela mulai kehilangan kepercayaan pada semua pihak. Pemerintah lama runtuh, yang baru belum terbentuk. Intervensi asing dianggap membawa luka baru. Harapan akan perubahan memudar cepat. Trauma kolektif mulai mengakar. Generasi muda tumbuh dalam ketidakpastian. Di media internasional, perhatian perlahan bergeser ke krisis lain. Kamera meninggalkan penderitaan yang belum selesai. Venezuela berubah dari berita utama menjadi catatan kaki. Dunia bergerak maju tanpa menoleh. Rasa ditinggalkan semakin nyata. Kesunyian menjadi bentuk kekerasan baru. Di beberapa sudut negeri, perlawanan rakyat kecil muncul secara spontan. Mereka menuntut kedaulatan dan kehidupan yang layak. Aksi-aksi damai sering berakhir represi. Namun semangat bertahan belum sepenuhnya padam. Harapan kecil masih menyala di tengah gelap. Rakyat belajar bertahan dengan cara mereka sendiri. Venezuela berdiri di persimpangan sejarah yang berbahaya. Kekosongan kekuasaan membuka pintu kehancuran lebih luas. Dunia menonton tanpa kepastian solusi. Rakyat membayar harga tertinggi dari konflik global. Dan bayang-bayang masa depan tampak semakin suram. Tekanan global akhirnya mencapai titik balik yang tak bisa dihindari. PBB mengumumkan langkah luar biasa dengan membentuk Komisi Internasional Independen. Tujuannya adalah menyelidiki operasi Caracas dan dampaknya terhadap hukum internasional. Keputusan ini lahir dari desakan puluhan negara anggota. Otoritas moral PBB dipertaruhkan sepenuhnya. Dunia menunggu apakah lembaga itu masih punya taring. Sidang umum kembali digelar dengan suasana lebih keras dari sebelumnya. Bahasa diplomasi berubah menjadi tuntutan terbuka. Amerika Serikat kini berdiri hampir sendirian di hadapan mayoritas negara. Resolusi kecaman berhasil lolos meski tanpa kekuatan sanksi langsung. Simbol politik itu tetap bermakna besar. Isolasi diplomatik AS semakin nyata. Rusia dan China memperkuat posisi mereka dengan langkah konkret. Kerjasama ekonomi dan keamanan diperluas dengan negara-negara yang kecewa pada Barat. Aliansi baru terbentuk bukan atas dasar ideologi, melainkan rasa tidak aman bersama. Dunia multipolar tak lagi sekadar konsep akademis. Ia mulai hidup dalam kebijakan nyata. Peta kekuatan global resmi berubah. Di Washington, tekanan internal mencapai puncaknya. Laporan Komisi Internasional mulai memengaruhi opini publik. Kepercayaan pada kepemimpinan presiden merosot tajam. Kongres terbelah antara loyalitas partai dan tekanan konstitusi. Isu pemakzulan kembali mencuat dengan dukungan yang lebih serius. Stabilitas politik Amerika ikut terancam. Donald Trump merespons dengan memperkeras sikap nasionalistiknya. Ia menuduh dunia bersekongkol melawan Amerika. Pidato-pidatonya menekankan kedaulatan dan kekuatan militer. Pendukung setianya tetap bersorak, namun jumlahnya menyusut. Dunia melihat pemimpin yang terpojok namun enggan mundur. Retorika menjadi tameng terakhir kekuasaan. Negara-negara kecil mulai mengambil langkah protektif. Mereka memperkuat pertahanan dan menjalin aliansi regional. Kepercayaan pada perlindungan internasional semakin menipis. Setiap negara kini merasa harus menjaga dirinya sendiri. Ketakutan menjadi dasar kebijakan luar negeri. Dunia terasa lebih dingin dan curiga. Pasar global kembali bergejolak akibat ketidakpastian politik. Investor menahan langkah dan perdagangan melambat. Harga energi dan pangan terus berfluktuasi. Dampak konflik Caracas menjalar ke kehidupan sehari-hari rakyat dunia. Krisis politik berubah menjadi krisis kemanusiaan global. Tidak ada negara yang benar-benar aman dari dampaknya. Di Venezuela, harapan tipis muncul dari tekanan internasional. Upaya transisi politik mulai dibicarakan dengan lebih serius. Namun luka sosial terlalu dalam untuk disembuhkan cepat. Kepercayaan antar kelompok nyaris hilang. Masa depan negara itu masih abu-abu. Jalan keluar terasa panjang dan berliku. Dunia kini berdiri di ambang perubahan besar. Tatanan lama yang rapuh mulai runtuh satu persatu. Keputusan sepihak di Caracas menjadi pemicu gelombang global. Tidak ada jalan kembali ke keadaan semula. Sejarah sedang menulis ulang dirinya sendiri. Semua pihak dipaksa memilih peran. Dunia telah melewati titik tanpa balik. Kekuasaan, hukum, dan kepercayaan saling bertabrakan. Setiap langkah berikutnya membawa risiko besar. Perdamaian terasa jauh namun tetap diharapkan. Dunia memasuki fase baru yang penuh kehati-hatian setelah badai besar itu berlalu.
Tidak ada kemenangan yang benar-benar dirayakan oleh siapapun. Amerika Serikat tetap berdiri sebagai kekuatan besar, namun dengan reputasi yang terluka. PBB masih ada, tetapi wibawanya tak lagi utuh seperti sebelumnya. Negara-negara mulai menimbang ulang arti aliansi dan kepercayaan. Sejarah mencatat bahwa kekuatan tanpa persetujuan membawa harga mahal. Laporan akhir Komisi Internasional akhirnya diumumkan ke publik. Isinya penuh dengan bahasa hukum yang kaku namun menyimpan tuduhan serius. Operasi Caracas dinyatakan melanggar prinsip kedaulatan dan multilateralisme. Tidak ada hukuman langsung, hanya kecaman kolektif dunia. Keputusan itu mengecewakan banyak pihak, namun juga membuka mata. Hukum internasional terbukti lemah tanpa kesepakatan bersama. Di Amerika Serikat, badai politik perlahan mereda namun meninggalkan luka panjang. Kepemimpinan Trump dikenang sebagai era keputusan ekstrim dan kontroversial. Pendukung dan penentangnya tetap berseberangan tanpa jembatan. Demokrasi bertahan, tetapi dengan kepercayaan publik yang menurun. Negara itu belajar bahwa kekuatan global tak selalu berarti legitimasi moral. Harga dari satu keputusan terus dibayar bertahun-tahun kemudian. PBB memulai reformasi internal yang tertunda lama. Prosesnya lambat dan penuh perlawanan dari kepentingan lama. Namun tekanan dunia membuat perubahan tak lagi bisa dihindari. Multilateralisme berusaha bangkit dengan wajah baru. Kepercayaan tak langsung pulih, tetapi upaya tetap berjalan. Dunia membutuhkan aturan bersama meski sering diabaikan. Venezuela perlahan melangkah menuju masa depan yang rapuh. Proses transisi berjalan terlatih di tengah luka sosial yang dalam. Bantuan internasional akhirnya mengalir lebih terkoordinasi. Rakyat mencoba bangkit dari trauma dan kehilangan. Negara itu tidak lagi sama, namun masih bernapas. Harapan kecil tumbuh dari reruntuhan besar. Negara-negara lain belajar dari tragedi Caracas dengan cara masing-masing. Sebagian memperkuat aliansi, sebagian memilih berdiri lebih mandiri. Dunia menjadi lebih waspada dan tertutup. Kepercayaan digantikan oleh perhitungan strategis. Diplomasi berubah menjadi seni bertahan hidup. Tatanan global menjadi lebih kompleks dan dingin. Media dunia menutup liputan panjangnya dengan refleksi mendalam. Konflik itu dikenang bukan karena satu tokoh, tetapi dampaknya. Publik mulai lelah pada krisis tanpa akhir. Perhatian beralih, namun pelajaran tetap tersisa. Sejarah sering dilupakan, tetapi jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Caracas menjadi simbol peringatan bagi generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh di masa krisis itu akan mengingat dunia yang goyah. Mereka mewarisi cerita tentang kekuasaan dan pengkhianatan. Buku sejarah akan menuliskan versi resminya masing-masing. Namun ingatan kolektif menyimpan rasa takut yang sama. Dunia mengajarkan mereka untuk tidak mudah percaya. Luka global menjadi warisan diam-diam. Pada akhirnya, tidak ada pemenang mutlak dalam konflik ini. Hanya ada negara-negara yang berubah selamanya. Keputusan satu malam mengguncang bertahun-tahun kehidupan manusia. Kekuasaan terbukti sementara dampaknya abadi. Dunia belajar dengan cara paling menyakitkan. Harga dari arogansi global terlalu mahal untuk diulang. Ketika hukum diinjak dan kepercayaan dikhianati, dunia tidak langsung runtuh, tetapi retak perlahan. Dari retakan itulah lahir ketakutan, perlawanan, dan perubahan. Caracas menjadi saksi bahwa kekuatan tanpa batas melahirkan luka tanpa akhir. Sejarah mencatat bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab. Dunia terus berjalan, membawa bekas luka yang tak terlihat. Dan umat manusia hanya bisa berharap bahwa pelajaran ini tidak dilupakan saat kekuasaan kembali menggoda. Dunia mungkin telah bergerak maju, tetapi luka dari Caracas belum sepenuhnya sembuh. Ketika kekuasaan berdiri di atas hukum, tak ada negara yang benar-benar aman. Hari ini Venezuela, esok bisa siapa saja. Pertanyaannya bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang berani bertanggung jawab. Jika sejarah terulang, apakah dunia akan kembali diam? Atau akhirnya belajar dari pengkhianatan ini? Jika menurutmu cerita ini membuka mata tentang rapuhnya tatanan dunia, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan. Subscribe agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah besar yang jarang dibahas. Dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu keputusan bisa mengubah dunia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.